Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan MD Restorasi. Untuk kali ini kita akan merestorasi mobil Kia Carnival ya. Mobil Kia Carnival yang mana pada bagian bempernya terjadi pengelupasan atau karena terjadi benturan sehingga mengakibatkan mengelupas ya. Dan untuk bagian depannya ini pada dempul lamanya ini pada mengembung atau meletus lah ya. Jadi inilah yang akan kita restorasi. Nah, ini bagian sambungan antara bumper dan fendernya ini renggang karena gimana ya, untuk pembuatan garis nutnya ini tidak sinkron dengan yang aslinya. Jadi saat bawa jalan dia copot, merenggang. Nah, itu yang akan kita restorasi juga pada bagian fender depan dan bumpernya ya. Jadi langkah-langkah selanjutnya yang akan kita kerjakan yaitu pertama pengupasan dulu ya pada dempul yang pada ngelupas atau tidak rata. Dan inilah alat-alat yang akan kita pakai menggunakan mesin gerinda, tentunya menggunakan dempul Alpha Gloss ya. Dan seperti inilah cara kita harus mengupas dempul-dempul yang pada kendor atau udah mulai retak-retak. Kita lakukan pengupasan dulu. Nah, untuk bagian yang ada pecah-pecahnya yang susah kita kerok pakai scrap, kita harus menggunakan sistem bakar dulu ya, biar sekalian bisa terbuka semua yang pada bagian yang retak-retak. Itu untuk mengantisipasi supaya nggak terjadi retak lagi. Karena kalau seandainya pada retak-retak seperti itu hanya kita amplas atasnya aja lalu kita dempul, itu akan terjadi retak-retak lagi. Itu untuk kualitasnya termasuk dada, bisa dibilang dada, karena paling kekuatan itu hanya 3-4 bulan aja dia akan terjadi retak-retak lagi gitu. Dan karena ini mungkin akibat benturan atau apa, itu ada yang dan setelah pengupasan ini selesai, maka kita harus melakukan perataan atau untuk mendatarkan pada bagian yang kita kelupas ya. Jadi supaya untuk penempatan dempulnya nanti bisa nyambung antara dempul yang baru dengan dempul yang lama, maka kita harus melakukan penggerindaan dulu pada dempul-dempul yang menonjol atau yang untuk sambungan tempat dempul nanti. Seperti ini ya, contohnya kita harus gerinda dulu pada bagian dempul lama atau di sanding-sandingnya itu, supaya untuk merekatkan atau menyambung dempul yang baru dengan dempul yang lama itu bisa benar-benar menyatu atau dapatlah gitu untuk kerataannya.
setelah kita melakukan sistem gerinda ini, jangan lupa kita harus melakukan pengamplasan menggunakan amplas 80 ya. Jadi supaya debu-debu ini bisa hilang, tidak ada mengganggu ke bagian dempulnya. Terus untuk itu tadi, untuk merekatkan dempul yang baru atau penyambungannya bisa maksimal lagi. Kalau seandainya kita tidak menggunakan amplas, nanti ada sistem putus di bagian sambungan itu. Jadi nanti ada, setelah kita lakukan pengecetan, terjadi memulau ya, memulau. Kalau seandainya kita lakukan pengamplasan, pembersihan pada bidang yang akan kita dempul itu, insya Allah lah itu akan bisa lebih bagus untuk daya rekatnya, terus penyambungannya itu bisa maksimal gitu. Habis ya. Setelah selesai penggerindaan atau pelandian dempul yang lama ya, kita harus amplas menggunakan amplas 80 supaya daya rekat dempul yang baru ke dempul yang lama benar-benar bisa menyatu. Karena dengan amplas 80 itu meninggalkan goresan-goresan atau luka yang untuk dapat menyambung ke dempul yang lama. Karena terutama pada amplasan ini kita harus melandaikan dempul-dempul yang lama, supaya nanti saat kita dempul yang baru itu akan menyatu dengan dempul yang lama. Jangan lupa ya, setelah pengamplasan ini kita harus benar-benar kita keringkan pada bagian yang kita amplas ini sebelum kita lakukan atau pengaplikasian dempul. Maka harus kita cek benar-benar bahwa pada bidang yang akan kita dempul ini benar-benar kering. Karena apabila ada basah atau kena oli atau air, itu bisa mengakibatkan menggelembung atau bisa terjadi kembung-kembung lagi ya, masuk angin, atau seperti sebelumnya bisa terjadi kembung.
Jadi alangkah baiknya sebelum kita aplikasikan dempol ini, kita harus cek benar-benar kering pada bidang yang akan kita dempol. Dan jangan lupa untuk mendapatkan datarnya dempol atau mendapatkan kerataan pada bidang yang baru ke bidang yang lama, itu kita harus menggunakan jidar ya, karena kalau kita tidak menggunakan jidar itu tidak akan pernah mendapatkan kerataan atau permukaannya itu akan terjadi gelombang ya. Nah, kalau untuk mengurangi gelombang itu sendiri terjadi, kita harus menggunakan jidar. Dan pengamplasan pada dempol itu kita harus menggunakan tataannya, tataan atau apa ya disebutnya, pokoknya harus menggunakan tataan atau papan yang benar-benar rata, itu yang akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terutama itu harus menggunakan tataan di saat kita melakukan pengamplasan.
Dan kalau seandainya menggunakan epoksi pun tidak masalah kita menggunakan 1680, karena seandainya mau kita menggunakan epoksi setelah 80 ini kita langsung balas saja ke 150. Jadi setelah 150 amplas yang kita gunakan bisa langsung kita epoksi, karena pori-pori yang ada atau tersisa pada amplasan itu akan tertutup sama epoksi tadi. Tapi seandainya kita tidak menggunakan epoksi, maka kita harus menggunakan sistem plamer, karena kalau sistem plamer ini intinya kita langsung menutup pori-pori yang tertinggal atau pori-pori yang tersisa pada amplasan tersebut ya. Jadi seandainya kita amplas atau goresan-goresan amplas, bekas-bekas amplas yang ada di bidang-bidang yang lama itu kan biasanya tertinggal tuh pada amplasan-amplasan ini, kita meninggalkan jejak atau goresan pada cacat lamanya. Jadi itu wajib kita plamer dulu. Tapi kalau seandainya kita mau menggunakan epoksi, kita tidak perlu plamer, tidak masalah, karena setelah amplas 80 ini kita bisa langsung menggunakan amplas 150. Langsung kita epoksi. Jadi bekas goresan-goresan amplas itu atau mungkin ada lubang-lubang atau yang sifatnya kecil lah, itu bisa tertutup sama epoksi. Dan inilah yang disebut plamer tuh. Itu kita tetap menggunakan menggunakan dempel alfa ya untuk memplamer nih, karena tidak terlalu resiko kalau kita menggunakan dempel alfa ini untuk memplamernya. Ini kita tidak terlalu resiko dengan pecah-pecah atau terjadi retak-retak. Kalau kita menggunakan dempul-dempul coklat atau wanda itu, kita harus benar-benar sampai kering ya, istilahnya itu boleh-boleh saja atau sah-sah aja. Kita tidak bisa untuk mentidakkan, karena itu fungsinya untuk memplamer juga. Cuman cara pemakaian atau penggunaannya, kalau seandainya kita menggunakan dempul-dempul yang coklat itu, kita harus benar-benar sampai kering, jangan setengah kering udah kita gosok lalu kita cat atau kita cat dasar atau kita epoksi, sama aja hasilnya. Itu
akan terjadi retak-retak juga. Maka walaupun kita memblamir menggunakan dempul coklat itu, maka kita harus benar-benar tetap menunggu sampai kering, benar-benar kering. Jangan setengah-setengah kering udah diamplas, lalu itu akan terjadi retak atau pecah seribu nantinya. Karena untuk mendapatkan titik aman, kita memblamir tetap menggunakan blamir dempul alfa. Itu lebih aman lah, sifatnya itu lebih mengurangi resiko dari pecah seribu tadi.
dan sebelum kita lakukan pengamplasan, kita harus pastikan bahwa jempol pelamnya itu udah benar-benar kering ya, baru bisa kita amplas menggunakan amplas 240, lalu langsung kita balas dengan menggunakan amplas 400.
Dan setelah pengamplasan ini, maka video ini kita akhirin sampai di sini. Dan inilah bagi untuk yang masih belajar, seperti kita juga masih belajar, ikutilah step-step yang ada di dalam video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.